Di situ bisa-bisanya dua Dragon Slayer bertalenta ini yang udah di-build segitu ngerinya kalah dipecundangi sama Natsu segitu gampangnya. Dan ketika bikin pertarungan by one-nya itu ya, satu lawan satunya itu juga nggak gampang juga. Gimana caranya kalian mempertemukan karakter yang ini sama yang ini, siapa yang harus dimenangin. Ada satu karakter di tiap tim itu yang jadi ancaman buat orang lain. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya Nasan, selamat kembali di Speak. Kali ini karena untuk merayakan kelanjutan dari Fairy Tail ya kan, dengan adaptasi anime Fairy Tail 100 Years Quest, dan karena ada beberapa request juga minta ngebahas Fairy Tail, rasanya ini momentum yang tepat untuk memang ngebahas seri ini. Dan yang kita bahas kali ini, kita bedah adalah Arc Daimato Enbu atau Arc Grand Magic Games. Aku yakin mungkin banyak orang yang akan menganggap Arc ini tuh mungkin yang terbaik di Fairy Tail gitu ya, arc terbaiknya Fairy Tail mungkin, dan memang sangat amat fun. Semua aspek cerita yang diberikan amat sangat fun, tapi seperti biasa, cerita yang amat sangat panjang ini, 50 episode ini pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Maka mari kita bedah satu demi satu. Silakan di like, share, subscribe kalau ingin bahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Sebagai sama cinta anime, sebagai sama otaku, penikmat Fairy Tail, mari kita sama berbagi pendapat. Tapi ingat, jangan sampai sering berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Daimato Enbu menjadi sebuah arc pembuka setelah terjadi time skip selama 7 tahun gitu kan, dirancang sebagai event untuk membangkitkan kembali Fairy Tail yang selama 7 tahun ini kehilangan punggawa-punggawa terbaiknya, itu juga kehilangan pamor dan prestasi mereka, disusul oleh begitu banyak guild-guild lainnya, dan bahkan ada beberapa guild baru yang muncul dan langsung bisa menghancurkan prestasi Fairy Tail yang sudah dibangun selama ini. Aku bilang dulu mungkin di awal ya, ini pembahasannya amat sangat dalam dan kental dengan unsur ceritanya Fairy Tail. Jadi mungkin kalau kalian nggak nonton dan nggak ngikutin, cuman mungkin memutuskan untuk nonton video ini, pasti nggak bakal paham, yakin aku. Ini kental banget soalnya. Kita mulai seperti biasa dari kelemahan, oke? Ada 4 kelemahan yang sudah aku kumpulkan, dan 4-empatnya ini adalah perkara subplot atau konflik minor, konflik kecil. Jadi kalau konflik utamanya kalian mengerti gitu kan. Konflik utamanya terbagi jadi 2. Pertama, perkara turnamen, Fairy Tail harus menang turnamen. Yang kedua, harus bisa mengalahkan Mirai Rogu, mengalahkan Future Rogu, supaya bisa menghentikan Eclipse dan serangan para naga. Oke, kan terbagi jadi 2. Tapi di dalam situ kan banyak sekali cerita-cerita kecilnya, konflik-konflik lainnya, dan itu beberapa dieksekusi dengan terlalu kasar. Pertama, itu adalah perkara kekuatannya Twin Dragons, yaitu Sting sama Rogu. Kita ditunjukin kalau ada sebuah guild baru, nomor 1 yang super duper kuat. Mereka segitu sangarnya, semua membernya itu, semua anggotanya segitu bertalentanya, penyihir-penyihir terbaik. Dan ada 2 diantaranya adalah Dragon Slayer generasi ketiga, Sting dan Rogu. Semenjak arc itu dimulai sampai pertengahan, ditunjukkan mereka ini segitu kuatnya emang. Kekuatan sihir mereka memang amat sangat luar biasa, bisa mengalahkan semua orang dengan begitu mudah. Rasanya juga mereka seharusnya lebih kuat dibandingkan senior mereka, yaitu Natsu dan Gajil yang dulu mereka idolakan. Semua udah di setup seperti itu sama Mashima Sensei, tapi akhirnya ketika pertarungan itu ya, tag team itu dimana Natsu, Gajil versus Sting Rogu, yang akhirnya Gajilnya juga dibuat muntah-muntah sama Natsu. Di situ bisa-bisanya dua Dragon Slayer bertalenta ini yang udah di-build segitu ngerinya kalah dipecundangi sama Natsu segitu gampangnya. Natsu bahkan nggak pakai Dragon Force, pakai mode basic standar biasa aja. Sedangkan Sting sama Rogu itu sudah pakai Dragon Force mereka. Tetap aja digebukin, tetap aja kalah. Secara power system, secara logika cerita itu nggak masuk di akal sebenarnya. Karena dari awal sudah dibikin hype gitu loh masalahnya. Itu yang banyak disesalkan sama orang-orang gitu. Dan menurutku pribadi juga iya. Aku pun juga kaget gitu loh. Karena aku kira bakal ada sebuah perlawanan, akan ada pertarungan yang bener-bener sengit. Tapi kayak sepihak doang, itu bener-bener digebukin doang ceritanya. Masih serupa, itu adalah perkara Kagura. Kaguranya Mermaid Hill itu sama juga diceritakan sebagai karakter cewek yang segitu ngerinya, segitu kuatnya. Salah satu kandidat kuat yang mungkin bisa menyaingi Minerva dan Erza itu dia. Dia belum cabut pedang, itu kekuatannya udah segitu kuatnya. Ditambah dengan sihir gravitasinya, ini cewek digambarkan sengeri itu. Lagi-lagi tapi udah dibikin se-hype itu, dibuild sengeri itu,
ketika 1 lawan 1 sama Erza, dan bahkan si Kagurannya itu udah ngeluarin kekuatan pamungkasnya, pedangnya itu yang selama ini nggak pernah dicabut sama dia, akhirnya dicabut sama dia, dan dia bertarung dengan kekuatan penuh dengan emosi yang meluap, tetap aja kalah sama Erza. Yang ketiga, subplot atau konflik kecil perkara Raventail. Ini juga nanggung banget gitu. Raventail juga ketika diperkenalkan gitu kan sebagai salah satu guild yang masuk di 8 besar, mereka punya aura yang mengancam. Penampilan tiap membernya pun aneh-aneh, kekuatannya pun juga oke. Dan bahkan dijelaskan bahwa mereka tuh punya hubungan dengan Fairy Tail, karena si masternya sendiri, si Ivan, adalah anaknya Makarov alias bapaknya Laxus. Secara cerita tuh harusnya dan semestinya ada potensi yang bisa digali lebih jauh. Ada banyak hal yang masih bisa dielaborasi lagi. Tapi lagi-lagi Raventail ini, guild kegelapan ini gitu ya, bisa dikalahkan secepat itu, semudah itu, 1 lawan 5 sama Laxus. Aku paham kalau ini ceritanya untuk sebagai apa ya, karakter developmentnya Laxus. Aku paham juga untuk menunjukkan seberapa kuatnya Laxus. Tapi yang aku sayangkan, Raventail habis itu udah gitu aja, nggak disinggung lagi, nggak ada lagi kecuali si Flare doang. Tapi yang lain nggak ada, udah lenyap gitu aja. Di saat sebenarnya masih bisa diperdalam lagi, ditajemin lagi ceritanya, akan jauh lebih keren. Dan yang terakhir, keempat, kita bergeser ke paruh keduanya ya, waktu Eclipse dimulai. Kalian inget si Lucy sama Yukio apa Yukino sih, aku lupa namanya. Yukino kali ya. Ya, Yukino Agria. Si Yukino itu di penjara gitu kan, diculik. Mereka itu mau diselamatkan sama Natsu dan beberapa anggota Fairy Tail lainnya. Tapi mereka dicegat eksekutornya kerajaan dengan nama tim Garou Knights. Udah, aku tuh the point aja lah ya. Ini tuh karakter yang mengecewakan dan aneh gitu menurutku. Dibilang karakter yang apa ya, levelnya tinggi, jelas enggak. Dibilang rendahan, kroco juga enggak. Garou Knights ini masalahnya sok menjanjikan di awal, tapi ujung-ujungnya enggak membekas apapun. Kalau memang Natsu dan yang lainnya perlu tantangan, rasaku pakai tantangan lain aja, nggak perlu ada hadirkan karakter baru lagi. Aku yakin deh kalau kalian tanya orang random, atau aku tanya kalian ya, sebutin 50 karakter di seri Fairy Tail, nggak ada satupun karakter dari Garou Knights yang masuk. Yakin deh sama aku. Kelebihannya ini ada 3 menurutku. Meskipun jumlah kekurangannya lebih banyak, bukan berarti artnya jelek, enggak loh ya. Menurutku tadi itu 4 memang lebih banyak, tapi subplot, cuman konflik yang enggak sebanding dengan konflik utamanya yang mau diangkat di arc ini. Sebenarnya subplot tadi semua itu penting, cuman memang terlalu kasar, tapi nggak terlalu mengganggu banget sebenarnya. Kelebihan yang pertama itu adalah guild dan membernya yang masuk di Daimato Enbu di finalnya itu. Kita kan nggak pernah menduga bahwa Fairy Tail akan mengangkat konsep cerita turnamen ya kan. Dan itu menurutku ide brilian banget sih ketika Mashima Sensei akhirnya memutuskan akan ada sebuah turnamen. Finalnya ada 8 guild yang bakal masuk, dan tiap guild harus mengirim 5 member, 5 pasukan terbaik mereka untuk bertempur selama 5 hari. Menurutku keren aja ketika kita bisa ngelihat Quattro Kerberos yang selama ini cuman jadi ceng-cengan gitu lah ya, cuman cupu banget gitu. Kemudian Lamia Scale yang akhirnya kembali. Kemudian Mermaid Hill juga yang selama ini juga cuman ceng-cengan doang ya kan, Mermaid Hill. Dan tentu guild-guild baru lainnya, Sabertooth sama Raventail. Dan di tiap guildnya itu tadi itu menurutku keren aja gitu ya, karena Mashima Sensei berhasil menghadirkan setidaknya ada 1 karakter di tiap tim itu yang jadi ancaman buat orang lain. Dan tentu kejutan dari Fairy Tail sendiri ya kan gitu, maksudnya Fairy Tailnya ada Fairy Tail A, ada Fairy Tail B. Itu sebuah komposisi yang keren aja menurutku sih, memang luar biasa aja. Dan itu nggak gampang loh ngebikin gimana caranya supaya karakternya itu bisa apa ya, terbagi rata semua, dan setiap tim punya potensi masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Yang kedua itu adalah sistem turnamennya. Mashima Sensei itu niat banget menurutku. Karena di 5 hari itu, koreksi aku kalau aku salah, aku nggak pernah nemu seri yang maksudnya punya konsep turnamen 5 hari. 5 hari itu sistem pertarungannya selalu berbeda-beda. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, selalu beda-beda ya kan. Mereka kan terbagi jadi 2 gitu ya. Pertama tuh yang kayak apa sih namanya, kayak perlombaan gitu kan biasanya ya. Ada perlombaan, ada yang lari di atas kereta, ada yang labirin gitu kan. Pokoknya kayak kompetisi gitu, perlombaan.
Terus tahap keduanya mereka ada battle 1 lawan 1. Itu nggak gampang, sekali lagi itu nggak gampang. Coba kalian bikin cerita ya, konsep kayak gitu. Gimana caranya kalian bisa bikin 5 hari itu beda dan tetap menarik? Kelima atraksi yang dihadirkan, kelima tantangan yang dihadirkan itu punya kekasan masing-masing. Untuk hari pertama karakter yang ini yang diuntungkan. Untuk hari kedua karakter yang ini yang diuntungkan. Hari ketiga, hari keempat, itu nggak gampang. Dan ketika bikin pertarungan by one-nya itu ya, 1 lawan 1-nya itu juga nggak gampang juga. Gimana caranya kalian mempertemukan karakter yang ini sama yang ini, siapa yang harus dimenangin. Dan itu kan semua menang kalah ada poinnya. Kalian harus mikir juga gimana nanti ketika di hari pertama poinnya kayak gini, di hari kedua poinnya kayak gini. Kita harus bisa bikin di awal-awal Fairy Tail kalah, tapi nanti di akhir Fairy Tail bisa menang. Itu mikir, itu nggak gampang. Udah bikin supaya menarik aja susah, bikin sistemnya logis itu pun juga tambah susah lagi. Jadi aku bener-bener appreciate banget sih maksudnya buat Mashima Sensei ketika menghadirkan konsep ini gitu ya. Turnamen ini bener-bener refreshing sekali dan amat sangat menghibur. Terutama kalau buat fans Fairy Tail gitu ya dari lama, ini bener-bener menghibur sekali. Dan yang ketiga, momen-momen memorable. Jadi bertaburan momen memorable di arc ini. Dan mungkin kalian menyadari kali ya, aku tuh sekitar 80% dari tadi tuh ngomongnya kayak yang di Daimato Enbu-nya. Padahal kan kita ada Eclipse gitu ya, ada Future Rogu, ada Future Lucy, yang mana sejujurnya ini menurutku pribadi dan menurut banyak orang itu kurang begitu membekas. Aku nggak mengerti kenapa satu arc itu ada 2 konflik utama. Di saat Daimato Enbu ini aja udah berat gitu loh maksudku. Kenapa harus ada yang lain lagi? Mungkin niatannya, aku cuma bisa berpikir positif mungkin ya, dengan kerjasama yang setiap guild lakukan untuk mengalahkan para naga, di akhirnya Daimato Enbu yang padahal mereka ini bertarung sengit, akhirnya mereka bisa berdamai. Mungkin ya, pikiranku kayak gitu. Tapi di lain itu aku nggak mengerti apa fungsi lainnya ngebikin konflik baru di tengah arc yang sudah ada konfliknya. Dan ya itu, sejujurnya sih nggak membekas banyak buatku. Tapi memang harus kuakui di paruh keduanya pun juga ada beberapa momen-momen yang keren tentunya. Pertama jelas, pengorbanan Ultear. Dia mengorbankan dirinya sendiri dengan sihir terlarang. Dia memutar balik waktu yang ternyata itu benar-benar mengejutkan sebenarnya. Cuman bisa mundurin waktu 1 menit. Tapi itu benar-benar luar biasa karena kan merubah banyak hal ya kan. Sebelumnya banyak yang udah mati, banyak yang terluka. Akhirnya karena diputar balik, mereka bisa selamat akhirnya. Tapi sayang, itu sebenarnya bisa jadi kelebihan loh. Sebenarnya bisa jadi kelebihan. Tapi sayang dipatahkan sendiri sama Mashima Sensei ketika di arc Alvarez ini cewek nongol lagi. Meskipun bukan technically dia hidup kembali, dia kan jadi nenek-nenek ya kan. Tapi tetap aja gitu, maksudnya kayak akhirnya patah gitu loh. Padahal udah epic, padahal udah keren gitu pengorbanannya Ultear, dipatahin aja gitu akhirnya. Yang kedua itu adalah para Dragon Slayer yang berkumpul. Ya kan itu keren banget ketika para naga muncul semua keluar gitu kan. Ada 7 yang utama dan si Future Rogu itu udah merasa di atas angin karena yang bisa mengalahkan naga hanyalah para penyihir yang memang punya sihir untuk mengalahkan naga, yaitu para Dragon Slayer. Ada 6 doang. Natsu, Wendy, Gajil, Laxus, pada Laxus itu generasi 2, Sting, Rogu. Dan tiba-tiba ini aku ketika dulu baca manganya Goosebumps, bener-bener merinding semerinding-merindingnya. Cobra ternyata dimasukkan ke dalam list. Itu keren banget menurutku. Dan tentu yang terakhir adalah Mistogan, yang mana itu adalah Jelal sebenarnya. Itu kan keren ya waktu si Jelal by one sama si Jura itu juga salah satu momen yang epic banget. Oh dan mungkin sama ini sih ya, si Erza ngancurin Pandemonium itu sendirian dan Kana dengan Fairy Glitternya yang auto menang. Dan itu menurutku 3 kekuatan dari arc ini yang sebenarnya sih menurutku ya, arc ini tuh selamat karena memang turnamennya itu keren. Memang Mashima Sensei luar biasa, applause gitu ya. Maksudnya menciptakan konsep turnamen se-entertaining itu, se-fun itu, dan se-thrilling itu. Bener-bener kayak maksudnya up and down-nya tuh kerasa. Jadi itu aja untuk arc Daimato Enbu ini. Mari kita nantikan 100 Years Quest-nya yang entah kapan akan dirilis dan dapat info lebih lanjut. Jadi kita tungguin sama-sama aja. Silahkan like video ini kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow Instagram Sound Speak dan subscribe buat kalian menikmati 5 konten anime dan manga dari channel Sound Speak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterasshai minasan.